Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, allazi ja'ala syahru ramadana syahrul karim, syahri ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah puasa yang telah diwajibkan oleh Allah ta'ala atas orang-orang yang beriman menurut pendapat sebahagian ulama pada hakikatnya adalah berperang menundukkan musuh-musuh Allah. Kenapa demikian? Sebab penghubung setan di dalam jiwa kita adalah syahwat. Dan syahwat ini dapat menjadi tegar, kuat karena makan dan minum. Sedangkan setan itu adalah musuh Allah. Maka senjata andalannya pun harus dikendalikan. Kalau tidak, maka hancurlah kita, saudara-saudara. Hancur sehancur-hancurnya. Sekarang saya mau bertanya, apakah kita mau dihancurkan? Kalau mau ya silahkan saja. Tapi kalau tidak mau, maka hawa nafsu jangan diperturutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "A'da aduika nafsukallati baina jambaika." Sejahat-jahat musuhmu yang paling berbahaya adalah hawa nafsumu sendiri. Ia bersarang di antara dua tulang rusukmu atau di lambungmu. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari hadis ini jelaslah bagi kita bahwa hawa nafsu yang kita miliki wajib untuk dikendalikan. Cara yang sangat efektif yaitu dengan melaksanakan ibadah puasa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan ada suatu riwayat yang menerangkan bahwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala telah menciptakan akal, maka Allah pun berfirman, "Wahai akal, menghadaplah kepadaku." Maka dengan spontan akal pun menghadap. Lalu Allah menyuruh si akal, "Wahai akal, mundurlah." Maka akal pun mundur dengan taat pada perintah Allah. Akhirnya Allah bertanya kepada si akal, "Wahai akal, siapakah engkau dan siapakah aku ini?" Dijawab oleh akal, "Ya Allah, Engkau adalah Tuhanku dan aku hanyalah hambamu yang lemah." Mendengar jawaban dari akal, maka Allah berfirman, "Wahai akal, tiada makhluk yang kuciptakan lebih mulia dibanding engkau." Beda halnya dengan nafsu, saudara-saudara. Ketika ditanya oleh Allah, "Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku ini?"
dijawab oleh nafsu, aku, ya aku, kamu, ya kamu. Mendengar jawaban ini akhirnya nafsu dihukum oleh Allah dengan dilemparkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Singkat cerita, setelah selesai masa hukuman, nafsu ditanya lagi oleh Allah. Wahai nafsu, siapakah engkau dan siapakah aku ini? Jawaban persis sama seperti yang tadi. Aku, ya aku. Kamu, ya kamu. Begitulah saudara-saudara. Akhirnya nafsu dihukum oleh Allah Ta'ala dengan dilemparkan ke dalam neraka lapar atau puasa selama 100 tahun. Akhirnya barulah nafsu menyadari bahwa ia hanyalah hamba Allah dan Allah adalah Tuhannya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, dari riwayat ini jelaslah bagi kita bahwa untuk memerangi hawa nafsu, maka puasa adalah senjata yang paling ampuh melebihi rudal balistik yang dibuat oleh Amerika. Dengan menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, hawa nafsu yang kita miliki akan menjadi lemah dan dapat dikendalikan oleh akal. Ketika nafsu telah terkendali, kita akan mengetahui siapa kita, dari mana dan hendak kemana kita, yang pada akhirnya kita dapat mendekatkan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma man khofa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Barang siapa yang takut akan kebesaran Tuhannya dan mampu memelihara hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Semoga kita senantiasa taat menjalankan perintah Allah, yakni melaksanakan puasa Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.